Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius 26 ayat 55 sampai 56. Firman Tuhan mengatakan, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Salah satu peristiwa yang terluput dari kisah kematian Tuhan Yesus dituliskan dalam ayat ini. Saat itu Yesus ditangkap oleh Yudas dan serombongan besar orang dengan membawa pedang dan pentung. Demi mengetahui bahwa Yesus guru mereka ditangkap, satu persatu murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Mereka cari aman dan cari perlindungan masing-masing. Bahkan kita mengetahui Petrus pun sampai bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dalam peringatan kematian Yesus yang kita peringati hari ini, dia sudah mengalami situasi yang menyedihkan. Jauh sebelum disalibkan, situasi itu disebut dengan kesepian. Betapa dia harus menghadapi situasi yang menyakitkan seorang diri, tanpa satu pihak pun yang mendukung dan mendampingi dia. Hal itu tentu lebih menyakitkan dari ribuan paku yang ditancapkan sekalipun. Adakah kita mengalami situasi seperti yang dihadapi oleh Tuhan Yesus? Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi kita. Kita dijauhi oleh orang-orang yang selama ini mendukung kita. Betapa situasi ditinggalkan itu menyakitkan, tidak menyenangkan. Kita menjadi kesepian dan tidak tahu pada siapa kita bercerita. Bisa jadi Anda ditinggalkan oleh teman, sahabat, atau pasangan hidup Anda. Suami atau istri, orangnya ada, tapi tidak lagi memberikan perhatian dan mendukung Anda. Teman-teman yang dulu pernah mendukung Anda, satu persatu meninggalkan Anda. Bisa jadi karena Anda tidak punya kekayaan, tidak punya jabatan, atau tidak punya lagi sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Bahkan mohon maaf, bisa jadi Anda sudah mendapatkan janji tertentu, janji dinikahi, janji melanjutkan hubungan, tapi karena satu dan lain hal yang tidak pernah Anda duga sebelumnya, orang itu meninggalkan Anda. Orang yang ditinggalkan, dia akan merasa kesepian. Dan kesepian merupakan salah satu penyakit yang bisa menghancurkan psikologi seseorang secara luar biasa. Orang kalau kesepian, dia bisa stres, dia bisa sakit, dia bisa mengalami situasi yang paling buruk dalam hidupnya, bahkan bisa mati. Orang bisa bunuh diri karena dia kesepian. Yesus pernah mengalami situasi itu. Semua murid meninggalkan dia. Saat sebelumnya mereka mengalami masa-masa senang bersama, mengalami mujizat, mengalami berkat dan tertawa bersama. Tapi ketika Yesus ditangkap, mereka pun lari meninggalkan karena takut dianggap terlibat. Saat Yesus sebenarnya membutuhkan mereka, satu persatu pun memalingkan muka. Saya pernah mengalami situasi kesepian. Saat satu kali saya diizinkan mengalami difitnah dan dikata-kata yang tidak pernah saya lakukan. Disebarkan gosip atau isu yang mengarah pada fitnah oleh teman-teman saya. Padahal orang-orang yang menyebarkan berita itu adalah orang-orang yang pernah saya tolong, saya dukung dan saya doakan. Oleh kasih karunia Tuhan, saya mampu berdiri tegak lagi. Tuhan menguatkan dan memulihkan hidup saya, ditopang lagi hidup saya. Karena dia sendiri pernah mengalami situasi kesepian, ditinggalkan, dan dijauhi. Hari ini dalam peringatan kematian Tuhan Yesus, jangan pernah lagi merasa takut,
kesepian, dan ditinggalkan. Yesus Tuhan sudah menanggung rasa sendiri kita. Dia rela menjadi kesepian supaya kita dihiburkan, dikuatkan, dan memiliki teman yang baik, yang sejati, yang tidak pernah membiarkan kita dalam kondisi apapun. Firman Tuhan mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dia yang tahu derai air mata kita dan mengusap dengan kasih sayangnya. Dia yang mau memeluk kita saat kita sedang sepi dan sendiri. Dia yang mau menjadi sahabat terbaik saat kita ditinggalkan. Dia Tuhan yang baik. Namanya Yesus. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini ya Tuhan. Dalam peristiwa peringatan kematian-Mu yang hari ini kami peringati. Biarlah kami boleh mengerti betapa Engkau sudah pernah mengalami situasi kesepian Tuhan. Kesendirian yang mencekam. Ditinggalkan oleh orang-orang yang Kau kasih. Dan Kau rela mengalami hal itu semua. Supaya kami tidak perlu mengalami hal seperti itu. Dan ketika kami mengalami ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasih. Jika kami ditinggalkan, dianggap sepi, dijauhi, dan ditolak sekalipun, kami punya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Pribadi itu namanya Yesus. Engkau sendiri ya Tuhan, yang menolong kami, yang menopang kami, yang menguatkan kami, yang menjaga setiap langkah kami, yang mau menjadi teman terbaik bagi kami saat orang-orang lain memalingkan muka terhadap kami. Saat orang-orang meninggalkan kami, Engkau mau ya Tuhan memeluk kami, mendukung kami, menggendong kami. Dan hamba berdoa untuk setiap hati yang mengalami penolakan, setiap hati yang mengalami ditinggalkan. Dalam nama Yesus, karena kasih Tuhan yang ajaib, membalut, memulihkan, dan menguatkan kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami bangga memiliki Tuhan yang adalah Engkau, yaitu Yesus, yang ajaib, yang penuh kasih, yang mau menjadi sahabat kami saat kami dicampakkan, dibuang, dan tidak diperhatikan oleh siapapun. Tapi Engkau mau mati bagi kami. Yang itu berarti bahwa Engkau mau menerima kami. Yang seharusnya mati disalibkan itu adalah kami. Tapi Engkau mau ya Tuhan menggantikan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami penyertaan Tuhan Yesus yang ajaib. Selamat mengalami peristiwa keajaiban Jumat Agung itu. Salam dari Sagir Harjo dan Mitspa Ministry. Tetap saja sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.